Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Graditya. Sebelum belajar, siapkan dahulu buku catatan dan alat tulis kalian semua. Kemudian, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing sebelum memulai pelajaran. Pada hari ini, kita masih akan berbicara tentang cerita fantasi. Tapi yang akan kita pelajari yaitu tentang unsur intrinsik cerita fantasi. Apakah unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam cerita itu sendiri. Jadi bukan dari luar cerita. Nah, jika kalian ingin memahami apa saja unsur intrinsik dari sebuah cerita, maka kalian harus membaca ceritanya terlebih dahulu. Ada apa saja unsur intrinsik cerita fantasi itu? Ya, unsur intrinsik cerita fantasi ada 6. Yang pertama, ada tema. Kedua, tokoh dan penokohan. 3, ada alur. 4, ada latar. 5, ada sudut pandang. Dan 6, ada amanat. Apakah yang dimaksud dengan ke-6 unsur intrinsik ini? Ibu guru akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, dimulai dari tema. Tema menurut KBBI adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan atau dipakai sebagai dasar mengarang. Nah, tema dengan judul itu tidak sama. Tema kata kuncinya adalah topik atau ide pokok sebuah cerita. Nah, kalau judul, tanpa membaca keseluruhan isi teks, kalian sudah bisa menemukan apa judulnya karena judul itu tertera di atas cerita. Sedangkan tema itu harus baca terlebih dahulu keseluruhan isi teksnya sehingga kamu bisa menemukan apa tema dari cerita yang sedang kamu baca. Begitu ya. Yang kedua, alur. Alur adalah jalan atau urutan cerita. Jenis alur dalam cerita narasi atau cerita fantasi, secara umum dalam cerita apapun jenis alur itu sama. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur maju mundur. Alur maju adalah jalan ceritanya berjalan secara berurutan dari awal hingga akhir. Alur mundur, jalan cerita dimulai dari masa sekarang terlebih dahulu, baru kemudian mundur ke masa lalu untuk memasuki cerita inti. Jadi, masa sekarang di alur mundur itu hanya pengantar saja, sedangkan inti ceritanya itu berada di alur masa lalunya atau di alur flashback. Yang ketiga, maju mundur, yaitu urutan ceritanya bolak-balik. Awalnya dimulai dari alur maju dulu, kemudian ada flashback atau alur mundur, dan kemudian maju lagi. Yang ketiga, latar. Latar adalah gambaran tempat, waktu, dan lingkungan sosial. Tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. Latar dibagi 3, ada latar tempat, yaitu contohnya minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Di Candi Trowulan ini menunjukkan latar tempat. Yang kedua ada latar waktu. Minggu pukul 6, mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Minggu pukul 6, ini menunjukkan latar waktu. Yang ketiga ada latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Ini menunjukkan latar suasana sedih. Jadi latar suasana itu adalah narasi di dalam sebuah cerita. Seperti itu. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh, contohnya ada Ayah, Bu Linda, Dani, Anika, Nataga, Doraemon, dan Aladin. Jadi, tokoh adalah pelaku di dalam cerita. Sedangkan penokohan, contohnya Doraemon, penolong, Anika, baik hati, Nataga, pejuang yang siap membela pasukannya.
Nah, jadi penokohan adalah penggambaran tentang tokoh, watak, sifat, atau karakter tokoh. Tokoh, jenis tokoh itu ada dua, ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan. Kemudian penokohan jenisnya juga ada 3. Ada protagonis atau tokoh yang memiliki sifat baik atau karakter yang disukai. Ada antagonis atau tokoh yang memiliki watak jahat. Dan ada tritagonis atau tokoh penengah, baik itu baik, memiliki sifat baik atau memiliki sifat jahat. Kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang atau penulis di dalam sebuah cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama atau akuan dan sudut pandang orang ketiga atau diaan. Kita lihat contohnya. Badanku lemas seakan semua rontok sendiku. Aku menengadah dan kulihat sahabat-sahabatku mengelilingiku. Semua berantakan, tinggal laptop Luminaku yang masih menyala. Kataku dalam contoh yang sudah Ibu bacakan, Ibu merahi ya, itu artinya bahwa si pencerita atau si pengarang atau si penulis, dia memposisikan dirinya sebagai orang pertama di dalam cerita. Sama halnya seperti kalian menulis sebuah diari. Kalian memposisikan diri kalian sebagai tokoh di dalam ceritanya, tokoh utama di dalam ceritanya. Maka sudut pandangnya adalah sudut pandang akuan. Berbeda dengan sudut pandang orang ketiga. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya. Ia meyakinkan temannya akan satu hal. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Dari contoh yang sudah Ibu bacakan, kata Dani, katanya, kata iya, semuanya Ibu merahkan. Karena si pencerita memposisikan dirinya bukan sebagai tokoh utama, tetapi pencerita ini malah menceritakan orang lain. Jadi ada orang lain yang dijadikan sebagai tokoh utama di dalam ceritanya. Seperti itu. Yang keenam ada amanat. Amanat tentu kalian pasti tahu ya, bahwa amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Di dalam sebuah cerita pasti memiliki sebuah pesan yang disebut sebagai amanat. Nah, selanjutnya kita akan refleksi. Refleksi pembelajaran yang dilakukan yaitu kalian belajar untuk memasangkan kata-kata yang ada di kolom kiri dengan kata-kata yang ada di kolom kanan. Pasangkannya dengan memberi garis. Contohnya, ada di kolom kiri angka 1, 2, dan 3 yaitu tema, alur, dan tokoh. Di kolom kanan, huruf A, B, C, D, E ada maju, Anika, baik hati, rajin membantu, dan perjuangan pasukan serigala. Coba kalian cocokkan ya. Contohnya, ini tidak perlu ditulis. Tema. Mana yang kira-kira merupakan sebuah tema? Ya, adalah perjuangan pasukan serigala. Maju itu apa? Tadi itu maju itu adalah alur. Anika itu apa? Tokoh. Tuh, jawabannya seperti ini. Nah, sekarang kita ke soalnya. Karena sudah paham kan? Pasangkanlah kolom kiri dengan kolom kanan. Kalian boleh membuat kolom, boleh juga tidak membuat kolom. Yang penting jawabannya itu diberi garis ya. Jadi menghubungkan dengan garis. Kolom kiri ada 1 alur, 2 tema, 3 tokoh, 4 penokohan, 5 amanat, dan 6 latar. Kolom kanan A. Berbaik hatilah kepada sesama, jangan serakah. B. Di tanah modo. C. Dani, Hendy, Bayu. D. Flashback atau mundur. E. Ruang dimensi alpha. F. Berlian 3 warna. G. Bertanggung jawab, suka menolong teman. H. Tentang persahabatan 3 orang anak perempuan yang selalu solid. Catatan dan jawaban refleksi ditulis di buku catatan dan kemudian selanjutnya diupload di link Google Classroom.
seperti yang biasa kita lakukan. Jadi tadi materinya kalian catat dulu, kemudian refleksi ini juga soalnya kalian catat, dan jawabannya juga ditulis di buku catatan, kemudian nanti diupload di link Google Classroom. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini anak-anak semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.